Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baturan Syarif dengan nomor CP 078 Prodi Teknik Industri dari Universitas Sriwijaya Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang navigasi Odo dan langkah-langkahnya. Navigasi Odo merupakan proses atau fitur yang terdapat pada Odo yang dipergunakan untuk menavigasi berbagai modul. Navigasi dapat dilakukan dengan cara berupa menu utama, tombol aksi yang disediakan oleh platform Odoo. Navigasi Odoo meliputi database, view chart, developer mode, metadata, toolbar, dan data format serta separator. Baik, yang pertama database. Pengertian database. Database atau yang biasa disebut dengan basis data merupakan sebuah kumpulan data yang berhubungan satu sama lain. Kegunaan utama sistem database yaitu pemakai mampu menyusun suatu pandangan atau view yang berkaitan tentang abstraksi data. Database yang terdapat pada Odoo digunakan dalam kemudahan mencari informasi, menyimpan informasi, dan dapat membuang informasi. Langkah-langkah dalam melakukan database. Yang pertama, membuka link server Odoo yang sudah disediakan yaitu pada link sebagai berikut. Yang kedua, selanjutnya memilih database yang sudah ditentukan yaitu database O16 MSIB 4 PJJ Odoo Software. Yang ketiga, selanjutnya memasukkan email dengan admin dan masukkan password dengan admin. Baik, saya akan langsung mempraktekannya di mana kita mengcopy dan membuka tab baru, paste. Selanjutnya memilih 16 MSIB 4 PJJ Odoo Software dan memasukkan email admin, password admin, dan login. Baik, sudah membuat database. Selanjutnya, view chart server Odoo Digital. View chart merupakan menampilkan data dalam bentuk chart. View chart yang terdapat pada server Odoo Digital yaitu terdapat pada list view, Kanban view, pivot table view, graph view, dan calendar view. View chart yang terdapat pada server Odoo Digital dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, list view. List view merupakan user interface yang digunakan untuk menampilkan item-item atau sekumpulan daftar yang tersusun secara ke bawah ataupun ke samping. Langkah-langkah dalam melakukan list view, memilih list pada tampilan server produk digital, tampilan logo list view seperti ini. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, saya akan melakukan list view. Ini merupakan logo dari list view, tinggal diklik saja, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ini sudah melakukan list view. Selanjutnya, Kanban view. Kanban view merupakan user interface yang digunakan untuk menampilkan catatan di tengah. Langkah-langkah dalam melakukan Kanban view dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, memilih icon Kanban yang ditandai dengan warna kuning. Logonya seperti ini. Yang kedua, jika sudah berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Baik, saya akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan Kanban view. Kanban view terletak di samping kiri list, tinggal klik saja, maka tampilannya akan berubah. Selesai. Baik, selanjutnya kalender view server Odoo Digital. Kalender view digunakan untuk menampilkan suatu catatan dalam kalender harian, mingguan, atau bulanan. Langkah-langkah kalender view yang pertama, pilih home menu, selanjutnya memilih modul yang akan digunakan, contohnya menggunakan modul sales. Yang kedua, memilih icon kalender yang terletak sebelah kiri pivot table atau dapat dilihat pada ikon yang diberi warna kuning seperti icon ini. Yang ketiga, jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, saya akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan kalender view. Yang pertama, pilih home menu, selanjutnya pilih modul sales, klik. Selanjutnya, pilih kalender, tinggal diklik, maka kalender view sudah dilakukan. Selanjutnya, pivot table view, server Odoo Digital. Pengertian pivot table view. Pivot table view digunakan untuk merangkum, mengelompokkan
mengeksplorasi, mempresentasikan, menghitung, dan menganalisa data. Langkah-langkah dalam melakukan pivot table view pada modul sales memilih icon pivot table yang ditandai dengan warna kuning. Seperti ini logonya. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Baik, saya akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan pivot table view. Yang pertama pada modul sales, memilih logo atau ikon pivot, tinggal diklik saja, maka tampilan pivot view seperti ini, selesai. Selanjutnya, terdapat graph view server audit digital. Graph view digunakan untuk menampilkan grafik dengan memberikan tampilan grafis dari data dengan bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Langkah-langkah dalam melakukan graph view. Yang pertama, pada modul sales memilih icon graph view yang ditandai dengan warna kuning seperti ini untuk logo atau ikonnya. Yang kedua, maka akan muncul diagram batang dengan gambarnya nanti. Yang ketiga, jika ingin mengganti bentuk diagram dengan line chart, pilih line chart dan muncul tampilan seperti yang akan terjadi. Baik, saya akan melakukan langkah-langkah tutorial bagaimana cara melakukan graph view. Baik, pada modul sales, tinggal diklik pada grab logo atau icon grab view. Baik, guys, akan muncul seperti ini. Jika ingin mengganti line chart, maka tinggal dipilih logo dari icon line chart. Maka akan tampilan seperti ini. Selesai tutorial dari melakukan graph view. Selanjutnya, activity view server audit digital. Activity view digunakan untuk melihat history yang dilakukan yang sudah dilakukan. Langkah-langkah activity view yang pertama pada modul sales memilih icon activity yang ditandai dengan warna kuning atau logo activity view seperti ini. Yang kedua, jika berhasil maka akan muncul gambar seperti di bawah ini. Baik, pada modul sales tinggal dipilih activity view dan akan muncul seperti ini. Baik, selanjutnya activity the developer mode pada server order digital. Activity the developer mode digunakan untuk kepemilikan akses penuh terhadap keseluruhan fitur yang terdapat pada aplikasi Odoo, terutama administrator yang bertindak sebagai developer. Langkah-langkah dalam activity the developer mode. Yang pertama, memilih home menu, selanjutnya pilih setting. Yang kedua, memilih general setting, selanjutnya scroll ke bawah dan pilih Activate Developer Mode. Yang ketiga, jika sudah berhasil, maka akan muncul buku atau gambar kumbang yang menandakan bahwa developer mode telah diaktifkan. Baik, saya akan melakukan atau tutorial dalam melakukan activity di developer mode. Yang pertama, pada home menu, pilih setting. Selanjutnya, scroll ke bawah dan pilih Activate the Developer Mode. Baik, jika sudah berhasil, maka ditandai dengan book atau seperti gambar kumbang. Selanjutnya, view metadata pada server Odoo digital. View metadata digunakan untuk mengetahui informasi secara detail pada satu dokumen, diantaranya ID, dibuat oleh siapa, terakhir diedit, tanggal berapa, dibuat tanggal berapa. Pada Odoo sebenarnya memiliki histori setiap pembuatan dokumen terdapat di bawah dokumen. Jika ingin mengakses view metadata, maka harus mengaktifkan developer mode. Langkah-langkah dalam melakukan view metadata, memilih home menu, selanjutnya memilih modul invoicing, memilih new pada modul invoicing. Yang ketiga, muncul tampilan draft, selanjutnya mengisi data customer, invoicing, date, dan due date. Yang keempat, jika sudah diisi, maka pada produk, pilih add a line yang digunakan untuk menambahkan list produk yang akan dipesan. Yang kelima, mengisi nama produk, label, dan quantity, lalu untuk subtotal otomatis akan terisi. Dan langkah selanjutnya itu klik save manually. Yang keenam, memilih book atau gambar kumbang, lalu memilih view metadata. Jika sudah berhasil, maka akan muncul data ID, create and share, create and date, list modification by. Baik, saya akan melakukan langkah-langkah
atau tutorial bagaimana cara melakukan view metadata pada server Odoo digital. Yang pertama, memilih home menu, selanjutnya pilih modul invoicing, selanjutnya pilih new, selanjutnya customer. Pada data customer diisi, pada invoices date diisi, dua date juga diisi. Saya mencontohkan dengan nama Arif Pati dengan invoicing date tanggal 18 due date dengan tanggal 20 Maret 2023. Selanjutnya lain produk pada kolom lain pada kolom produk label quantity dan price diisi, teks juga diisi, nanti subtotalnya akan otomatis terisi. Contoh saya menggunakan pedal bin dengan kuantiti 1 dengan harga 47, maka subtotalnya 47. Maka selanjutnya save manually. Jika sudah di save, maka pilih book. Selanjutnya pilih view metadata, maka akan tampilan seperti ini. Ini menandakan bahwa view metadata telah berhasil. Baik, selanjutnya search view. Search view digunakan untuk melakukan menyaring data yang diinginkan oleh user. Search view yang terdapat pada Odoo biasanya dipergunakan bersama template lainnya seperti list view atau kanban view. Search box juga digunakan untuk melakukan pencarian yang terdapat pada nomor dokumen atau nama partner. Langkah-langkah dalam search view, yang pertama memilih home menu, selanjutnya memilih modul sales. Yang kedua, pada kolom my question lalu selanjutnya dikatakan kata yang diinginkan, contohnya company. Jika sudah berhasil maka akan muncul seperti di bawah ini. Baik, saya akan melakukan langkah-langkah atau tutorial bagaimana cara melakukan search view pada server Odoo digital. Yang pertama, home menu, selanjutnya milih modul sales. Pada kolom sebelah my question, kita ketikkan kata company, pilih customer company, maka akan tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari search view pada customer company. Baik, selanjutnya terdapat group by server Odoo digital. Group by digunakan untuk menghasilkan kelompok data dengan cara menghilangkan data yang sama yang terdapat pada satu tabel. Jika satu kolom memiliki beberapa data yang sama, maka yang akan ditampilkan hanya salah satu dari data tersebut. Langkah-langkah group by. Yang pertama memilih home menu, selanjutnya memilih modul sales. Yang kedua memilih tulisan group by dan mengkliknya. Yang ketiga, pada group by terdiri dari beberapa seperti sales person, customer date berdasarkan year, quarter, month, week, dan day, tergantung dari keinginan user. Contohnya menggunakan group by customer lalu mengkliknya. Jika sudah berhasil, maka akan muncul gambar di bawah ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tutorial bagaimana cara langkah-langkah dalam melakukan group by pada server Odoo digital. Yang pertama, memilih home menu. Selanjutnya, pilih sales. Selanjutnya pada group by. Group by ini terdapat salesperson, customer, order date berdasarkan year, quarter, month, week, day. Contohnya, saya menggunakan customer, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ini merupakan tampilan dari group by dengan kata customer. Baik, selanjutnya
Terdapat filter pada server Odoo Digital. Filter dipergunakan untuk mengkategorikan atau menyaring data atau juga mengelompokkan data berdasarkan dengan keinginan dari user. Langkah-langkah filter: memilih home, selanjutnya memilih modul sales. Yang kedua, jika sudah muncul modul sales, maka memilih filter. Yang ketiga, filter yang terdapat pada modul sales terdiri dari question, sales order, credit, and add custom filter tergantung keinginan user. Contoh, keinginan user memilih sales order. Yang keempat, jika sudah berhasil, maka akan muncul gambar seperti di bawah ini. Baik, saya akan melakukan langkah-langkah atau tutorial bagaimana cara melakukan filter pada server Odoo Digital. Yang pertama, pada home menu, pilih modul sales. Selanjutnya, pilih filter. Filter sendiri terdiri dari question, sales order, credit, berdasarkan Maret, Januari, Q4, Q3, Q2, Q1, atau add custom filter. Contohnya saya menggunakan sales order, maka tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan dari tampilan filter pada My Question dan sales order. Baik, selanjutnya terdapat date format dan separator. Date format digunakan untuk mengubah format tanggal yang sesuai dengan aturan perusahaan. Date format dapat berupa konfigurasi berupa Selain itu juga bisa menggunakan separator dan dengan cara separator untuk nilai uang yang diingin diubah dari ke. Langkah-langkah dalam melakukan date separator dan format. Yang pertama, memilih home menu, selanjutnya memilih setting, tampilan setting, selanjutnya memilih translation, lalu pilih language. Jika sudah berhasil muncul, maka pilih bahasa Indonesia, tampilan bahasa Indonesia, selanjutnya memformat tipe format dengan user. Jika sudah, maka pilih aktif and translate. Jika sudah muncul tampilan seperti itu, maka yang perlu dilakukan yaitu klik add. Yang keenam, jika muncul seperti itu, maka pilih switch to Indonesia, tampilan akan berubah ke bahasa Indonesia. Baik, saya akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan date format dan separator pada server Odoo Digital. Baik, yang pertama dengan cara mengklik home menu, selanjutnya pilih setting. Selanjutnya pilih translation, selanjutnya pilih language, maka akan muncul tampilan beberapa bahasa seperti ini. Selanjutnya pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya, jika ingin mengubah date format atau time format sesuai dengan keinginan user, jika sudah sesuai, maka selanjutnya aktifkan dan translate. Nah, jika tampilan seperti ini, maka pilih add. Jika tampilannya seperti ini, maka switch to Indonesia atau bahasa Indonesia dan tutup. Maka tampilannya akan berubah menjadi bahasa Indonesia secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari adanya kegiatan ini yaitu mampu menyelesaikan tugas navigasi yang diberikan dan memperoleh manfaat dalam menyelesaikan tugas ini. Manfaatnya yaitu lebih memahami kembali tentang navigasi Odoo dan mendapatkan pengetahuan baru. Sekian, terima kasih penjelasan tentang navigasi Odoo. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.